Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama-sama akan bersekutu memuji nama Tuhan di Sekolah Minggu GKJ Jodiningrat. Nah, pada pagi hari ini bersama dengan aku, Kak Lala dan juga Kak Yosa, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Kita mau bersama-sama bersekutu, meskipun adik-adik saat ini di rumah, tapi kita mau bersama-sama dengan teman-teman satu Sekolah Minggu GKJ Jodiningrat, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Nah, sebelumnya Kak Lala mau tanya nih, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat ya? Oke, baik ya. Puji Tuhan, karena kita juga mau bersyukur karena kasih Tuhan Yesus kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa bersekutu dan memuji nama Tuhan. Nah, karena kasih Tuhan Yesus itu kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, setinggi-tingginya langit lebih tinggi kasih Yesusku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita pujikan dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya karena kasih Tuhan Yesus itu lebih dari segalanya. Nah, adik-adik pernah melihat pelangi ya? Pujian tadi mengingatkan kita tentang pelangi yang begitu indah, yang begitu berwarna-warni, bermacam-macam. Tetapi kasih Tuhan Yesus itu lebih indah, bahkan lebih dalam dari lautan, lebih luas dari lautan ya. Hal sederhananya bisa kita rasakan ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah bisa bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Adik-adik bisa bersekolah minggu bersama dengan mungkin papa, mungkin mama, mungkin dengan kakak atau adik, dengan kakek nenek. Nah, saat ini adik-adik bisa memuji Tuhan, adik-adik masih bisa bermain, bisa belajar. Nah, itu semua karena kasih Tuhan Yesus. Gitu ya adik-adik ya. Nah, karena kasih Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus ingin nih anak-anaknya mendekat. Nah, karena itu Tuhan Yesus memanggil nih adik-adik semuanya, adik-adik sekolah minggu GKJ Jodiningrat untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita memujikan dengar Dia panggil nama saya. Kita harus menjawab dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita pujikan sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya,
Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Baik, pada hari ini Tuhan Yesus sudah memanggil adik-adik semua, dan adik-adik menjawab dengan sukacita, menjawab dengan penuh semangat. Karena itu kita mau bersama-sama berdoa ya kepada Tuhan Yesus ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita mau sama-sama menghadap Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah memanggil kami untuk bersekutu, dan kami mau menjawab panggilan Tuhan Yesus. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati kami, supaya kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Langsung saja saya persilahkan Bu Endang untuk menyampaikan firman Tuhan pada sekolah minggu pagi hari ini. Shalom adik-adik. Oke, sekarang kita bertemu lagi dengan Bu Endang. Ya, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat kan semuanya? Ayo, ndak boleh gabut, ndak boleh bosen. Walaupun kalian harus di rumah terus ya, harus belajar dari rumah, ndak boleh pergi keluar rumah, tapi kalian harus tetap semangat ya. Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau tepuk Yesus dulu ya, biar tambah semangat lagi. Dibantu ya Kak Lala, Kak Yosa. Oke ya, tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Bentar, kurang semangat. Oke, ulangi ya. Siap. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, kita semangat hari ini. Oke, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke, sekarang kita mau belajar tentang seorang tokoh ya. Oke, kita mau belajar tentang seorang hamba yang setia ya, hamba yang setia. Nanti adik-adik membaca sendiri ya firman-Nya dari kitab Ulangan 34 ayat 1 sampai 12. Ayo, kitab Ulangan itu perjanjian lama apa baru? Ayo, masih tetap ingat loh ya, perjanjian apa Kak Lala? Lama ya, nanti adik-adik baca sendiri ya. Nah, sekarang coba tebak tadi, hamba yang setia itu siapa? Next ya. Hamba yang setia, coba siapa? Kak Yosa bisa tebak enggak? Dia membawa apa? Tongkat. Ya. Siapa lagi yang bisa tebak? Mbak Pasca bisa tebak enggak? Siapa? Ayo. Siapa? Ayo. Dia hamba yang setia kepada Tuhan. Ya, hamba yang setia. Apakah itu Bu Pendeta? Pak Pendeta? Ayo. Ya, dia juga setia kepada Tuhan, tetapi ini kita lebih kepada tokoh yang ada di gambar ini. Siapa coba? Ayo, dia Musa. Pinter sekali adik-adik. Ya, kita akan bercerita tentang tokoh Musa. Ya, berarti bangsa mana ya? Bangsa mana? Hai, bangsa mana? Mesir apa Israel?
Mesir apa Israel? Hai. Israel. Ya, next ya. Kita akan menceritakan bangsa Israel yang diperbudak bangsa Mesir. Adik-adik bisa lihat itu gambarnya. Ya. Di situ dia bangsa Israel itu disiksa adik-adik oleh bangsa Mesir. Ya, dia disuruh bekerja keras. Dia kalau tidak mau bekerja seperti itu adik-adik, dipukul, dicambuk, pokoknya mengerikan sekali adik-adik. Ya, di situ ya akhirnya bangsa Israel itu mengeluh kepada Tuhan, kepada Allah. Karena apa? Dia sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang begitu hebatnya. Setiap hari dia harus disiksa, harus bekerja tanpa upah. Nah, itu adik-adik. Makanya bangsa Israel berdoa mengeluh kepada Tuhan. Next, ya. Kemudian, ya, Tuhan memanggil siapa tadi adik-adik? Musa. Ya. Musa. Akulah Allah ayahmu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, di sini Musa diutus Tuhan, adik-adik. Untuk apa? Untuk melepaskan bangsa Israel dari cengkeramannya bangsa Mesir. Ya, di sini. Kemudian Musa bagaimana? Tuhan, aku itu tidak bisa bicara kepada apalagi Raja Firaun, ya. Raja Firaun itu raja yang bagaimana ya? Next, ya. Raja yang bagaimana toh? Raja Firaun itu raja yang sangat kejam adik-adik, sangat jahat, apalagi kepada bangsa Israel. Nah, ini dia. Akhirnya Musa tetap, Tuhan, saya tidak bisa kalau disuruh bicara kepada Raja Firaun. Tetapi Tuhan berkata, Musa, aku menyertaimu. Nah, di situ anak-anak, ya, Tuhan akan menyertai Musa. Nah, di dalam perjalanannya menuju ke tempatnya Raja Firaun, adik-adik, ya, Musa bertemu dengan Harun, ya, kakaknya. Dia menceritakan apa yang sudah ia dapat dari Tuhan. Dia harus menghadap Raja Firaun. Next, ya. Nah, di sini akhirnya apa adik-adik? Musa dan Harun menghadap Raja Firaun. Ya. Dia meminta izin kepada Raja Firaun untuk apa adik-adik? Untuk bisa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan yang membuat bangsa Israel sangat menderita. Nah, tetapi bagaimana adik-adik? Raja Firaun marah. Ya, dia tidak terima adik-adik kalau bangsa Israel mau dikeluarkan, dibawa keluar dari Mesir. Nah, ini ya. Akhirnya
Harun dan Musa pergi. Ya. Terus dia mencari cara. Kemudian Tuhan akan memberikan apa adik-adik? Tulah. Next. Ya. Ya. Tuhan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Karena apa? Raja Firaun tidak mengizinkan apa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Yang pertama yaitu apa itu? Air menjadi darah. Ya, air menjadi darah. Bisakah bangsa Mesir minum darah? Kak Yosa bisa enggak? Enggak. Bau darah apa? Amis, ya. Ikan-ikannya semuanya mati. Ya. Enggak bisa. Sampai di situ, sampai Tuhan memberikan tulah yang ke-10. Ya, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di situ, sampai memberikan tulah yang ke-10. Raja Firaun itu masih ngeyel adik-adik, tidak melepaskan siapa? Bangsa Israel keluar dari Mesir. Tulah yang ke-10 itu adalah tulah yang sudah puncak-puncaknya. Tuhan akan apa? Ayo, akan Mbak Paska apa? Ayo, tulah yang ke-10. Yo, ayo, mematikan anak sulung. Anak sulung itu bisa anaknya dari bangsa Israel dan bukan bangsa Israel ya, Bendang keceplosan. Bangsa Mesir dan ternak-ternaknya itu akan mati. Nah, ya, adik-adik, itu luar biasa sekali ya adik-adik. Tulahnya itu. Akhirnya bagaimana adik-adik? Raja Firaun bilang kepada siapa? Musa dan Harun. Oke, bawalah bangsamu keluar dari Mesir. Nah, akhirnya dengan senang Musa dan Harun mengajak bangsanya, ayo cepat bawa bekal seadanya, ayo bawa bekal seadanya, kita akan berangkat keluar dari Mesir, ya, kita akan menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, di situ adik-adik, wah, mereka lari. Nah, di saat sampai di tanah atau di Laut Merah, di pinggir Laut Merah adik-adik. Nah, bangsa Israel bingung. Loh, next ya, bangsa Israel bingung. Musa, kita mau naik apa ke seberang lautan itu? Nah, bagaimana? Mereka semuanya bangsa Israel bingung. Ya, akhirnya Musa menenangkan bangsa Israel itu. Dan Musa mengangkat tongkatnya, adik-adik, ya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan dan membelah Laut Merah menjadi setengah adik-adik, tengahnya kosong untuk jalan. Nah, ini adik-adik, mukjizat yang sungguh luar biasa ya. Ini akan membebaskan bangsa Israel. Akhirnya apa? Bangsa Israel pun berlarian. Mereka berlari menyeberang Laut Merah. Laut Merah kata lainnya apa ya? Laut depannya T. Tebrau. Ya, itu ya, itu. Ya, akhirnya bangsa Israel berlari sampai ke ujung laut sana. Ya. Nah, sampai di ujung laut sana, mereka melihat, wah, tentaranya Firaun, Musa, tentaranya itu pasukannya mengejar kita, bagaimana ini? Nah, akhirnya apa? Next,
Ya. Musa menutup lautan tadi. Ya, itu akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya, tentara Firaun dan pasukannya semuanya tenggelam di dalam Laut Merah. Ya, di situ. Nah, sekarang kita kembali ke bangsa Israel. Ya, bangsa Israel sudah sampai di padang gurun. Ya, padang gurunnya namanya apa ya? Ya, padang gurun Sin. Nah, mereka semuanya kelaparan adik-adik. Tidak ada yang dimakan. Ya, di situ tidak ada yang dimakan adik-adik. Mereka semuanya kelaparan. Ada yang mengumpat Musa. Musa, lebih baik aku kembali ke Mesir daripada di sini. Tidak ada yang ku makan, tidak ada yang ku minum. Aku lapar. Nah, itu. Ya. Tetapi bagaimana adik-adik? Musa tetap diam. Ya. Dia hanya diam. Kemudian ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah kau perbolehkan untuk memberikan makan kepada bangsa Israel? Ya, Tuhan mengizinkan adik-adik. Nah, Tuhan mendengarkan keluhan bangsa Israel. Tuhan berfirman, menurunkan hujan roti. Nah, itu adik-adik bisa lihat ya. Mereka mengambil roti mana sampai apa? Berlimpah-limpah ya. Ya, roti itu bisa berlimpah-limpah untuk bisa dipakai beberapa saat ya di situ, dan roti itu tidak akan habis-habis adik-adik. Ya, itu adalah bukti kasih Tuhan kepada kita semuanya umatnya. Kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, itu ada Tuhan sudah membuktikan kepada kita. Ya, juga itu ada pembelajaran bagi kita. Next, ya. Ya, di sini adik-adik ada ayat yang sangat indah. Ya, Kak Lala mungkin bisa dibacakan ya. Yo, mungkin bisa dibacakan. Yo. Yosua 14 ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Iya, itu adalah ayat yang sungguh indah ya pada hari ini. Nah, kesimpulannya adik-adik ya, kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita tidak boleh ya menyepelekan Tuhan. Kita harus selalu apa? Taat kepada Tuhan. Ya, kita selalu berdoa. Kita selalu andalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam perkara apapun, jangan tinggalkan Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, siapa yang tidak lupa berdoa ya? Ayo, yang tidak lupa berdoa. Ya, semuanya pasti ya adik-adik tiap hari berdoa. Ya, sekarang apakah kalian, coba Bu Endang tanya, sudahkah kalian mendoakan orang tua kalian? Ya. Halo, mungkin siapa yo yang sudah mendoakan orang tua kalian? Ya, mendoakan saudara kalian ya, mendoakan teman-teman kalian ya. Jadi anak-anak, kalau kalian berdoa ya, jangan berdoa hanya untuk diri sendiri ya, tetapi berdoa untuk
sesama kita. Ya, mungkin yang ada di samping kanan, kiri, di keluargamu, ya, orang tua, saudara, ya, mungkin ada nenek, ya, itu perlu kamu doakan. Nah, intinya pada pembelajaran hari ini, ya, firman Tuhan pada hari ini, ya, kalian tidak boleh melupakan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, ya, setialah selalu kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ini firman Tuhan yang bisa Bu Endang sampaikan, ya. Sekarang kita mau berdoa. Ya. Ya. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita fokus. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih apabila pagi ini kami anak-anak-Mu sudah Kau perbolehkan mendengarkan firman-Mu. Firman yang sungguh luar biasa Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu di GKJ Joyodiningrat ini bisa belajar seperti Musa. Biarlah kami menjadi hamba-hamba yang taat kepada Tuhan, hamba-hamba yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, apabila kami akan mengakhiri sekolah minggu kami pada pagi hari ini, kiranya Bapa juga berkati semuanya anak-anak kami yang ada di rumah dengan kesehatan, semuanya dalam belajarnya walaupun di rumah. Anak-anak berkati semuanya orang tua dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, semuanya ini hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saya kembalikan kepada Kak Lala. Ya. Terima kasih Bu Endang. Ya, sama-sama. Ya. Oke, karena Bu Endang ada perlu, Bu Endang pamit dulu ya. Oke, baik, Bu Endang. Oke, Kak Yesa, ya. Salam. Ya, bagaimana adik-adik di rumah sudah terberkati ya melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dari Bu Endang. Tetap menjadi hamba yang setia ya. Hamba yang setia, rajin berdoa gitu untuk menghadapi sehari-hari gitu ya adik-adik ya, tidak melupakan Tuhan Yesus. Nah, untuk penutup di sekolah minggu pada pagi hari ini kita mau memujikan Dia Harus Makin Bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, karena Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menjadi semua orang datang kepadanya sekarang. Kita ulang dari awal ya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia mencari semua orang datang kepadanya sekarang. Terima kasih adik-adik untuk sekolah minggu hari ini. Tetap menjaga kesehatan, makan dengan teratur, istirahat yang cukup. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan ya. Kita kembali lagi di sekolah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu. Dia harus makin bertambah,